Ya, silakan dibuka semua kameranya di awal pertemuan ini untuk saya ambil dokumentasinya. Silakan. Sudah ada setengahnya, kita mulai saja ya. Banyak. Ya. Ayo, can you hear my voice? Sudah dengar suara saya ya? Yes, sir. Oke, sir. Baik. Silahkan dibuka kameranya yang bisa atau laptopnya. Sebentar kok, just as a document. As your information, saya sudah download list nama-nama dari student site. Jadi dipastikan namanya yang tertulis di ini adalah nama asli ya. Karena saya akan mengecek namanya nanti dari listnya gitu ya. Jadi mulai hari ini saya akan melihat presensi kalian dari nama yang tertera di Zoom ini. Dan saya pastikan namanya sudah benar. Jangan langsung nama tengah. Kalau ada Muhammad silakan M-nya disingkat M titik seperti itu ya. Soalnya nanti kalau kepanjangan dia nama tengahnya nggak kelihatan. Alright. Saya kamera saya belum. Sudah ya? Oke. Sebentar. Bukannya seharusnya ini jam sholat ya Arya ya? Bukan. Tidak apa-apa terlambat sholatnya. Coba. Baik. Ya sudah, saya ambil 2 kali ya. 1, 2, 3, go. Sekali lagi nanti tetap saya kirim ke WhatsApp Arya agar nanti bisa menjadi dokumen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya ini sampai suara azannya ini dulu 5 menit ya guys ya. Gak apa-apa ya. Saya ambil screenshot dulu. Iya. 1, 2, 3, go. Ya udah, kalian matikan kamera dulu. 5 menit lagi kita mulai.
Baik, sudah. Saya akan presentasi hari ini. Silakan didengarkan. Kalian bisa turn off kamera ya. Sudah dengar semuanya? Sudah. Baik, baik. Nanti tadi saya sudah ambil presensi kalian. Nanti saya pastikan orang tersebut ada di layar di Zoom meeting ini, bukan hanya nama saja. Thank you. I will share my screen now. Yeah, we continue to subject verb agreement because this is the most important thing di SAP-nya ini 3-4 pertemuan. Jadi kita membahas subject verb agreement. Minggu lalu juga subject verb agreement. Nah, ini sudah terlihat di layarnya ya, Arya? Sudah Pak. Oke, baik. Subject verb agreement. Seperti yang saya bilang, subject verb artinya subjek dan kata kerja atau to be-nya. To be juga termasuk verb ya. Jadi verb to be namanya. Kalau verb secara umum kan kata kerja yang punya bentuk 1, 2, 3. Makanya verb to be-nya itu juga punya bentuk, guys. Kalau di simple present ada is mr, di simple past ada was were, di ada be, di perfect ada been, di continuous ada being. Jadi makanya to be itu juga disebut kelompok verb to be. Oke, semua noun katanya dan pronoun sama-sama kata benda ini memiliki jumlah, guys. Ya, ada yang singular, ada yang plural. Jadi yang singular, yang satu jumlahnya itu merujuk pada satu hal, satu benda. Ya, yang plural itu merujuk pada bendanya lebih dari satu. Jadi ini namanya pengertian singular and plural, termasuk subjek dan objek juga nanti. Ya, oke, lihat. Ketika sebuah kata merujuk pada seorang atau sesuatu, ya, person and a thing, itu termasuk kelompok singular. Jumlahnya satu. Jadi ketika satu kata yang merujuk kepada lebih dari satu benda tersebut, pokoknya jumlahnya lebih dari 1, 2, 3, itu maksudnya ke plural. Lihat ini, topi, saya, langit, dasar, itu masuknya ke singular. Ya. Dan benda-benda abstrak, seperti kemunafikan, persahabatan, cinta, kasih sayang, itu masuknya ke singular. Ya, kalian pernah belajar countable and uncountable. Uncountable itu termasuk juga di dalam yang benda-benda abstrak, ya, dan itu termasuk ke dalam konteks singular. Bukan hanya abstrak, contohnya nasi, air, gula, pasir itu termasuk singular. Karena orang gila saja yang menghitung beras butirannya ketika mau masak. Berapa butir ya saya masak ya, bukan butir tapi takarannya yang berapa cangkir, berapa ini gitu ya. Oke, lihat ini. Kebanyakan kata benda di dalam bahasa Inggris kalau dia lebih dari satu jumlahnya atau plural, dia pakai s di belakangnya. Ya. Nah, kalau subjeknya nanti ada we, they, you and I, Mario and Naomi, Siska and Arya, seperti itu. Pokoknya lebih 2 orang itu maksudnya sudah plural. Oke, itu yang pertama ya. Oke. Nah, berikut juga dengan kata kerja juga harus disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya itu tadi singular, kata kerjanya juga yang pakai s atau s ketika kita mempelajari simple present, guys. Ini lebih khususnya ketika kita mempelajari simple present yang kata kerjanya berakhiran s dan es. Jadi yang tadi yang singular itu subjeknya itu masuknya ke fights. Maksudnya kata kerjanya ditambah s atau es. Lihat ini, he fights, dia bertengkar. Animals fights, hewan-hewan bertengkar. Ini fight tanpa s ya. Lihat ini kenapa pakai s kata kerjanya? Karena di sini he. Nah, kenapa di sini tidak pakai s? Karena animals itu masuknya ke they. Gitu. Jadi bedakan yang s di sini dengan s di sini. S di sini kan kata benda yang ditambah s itu artinya plural. Tapi kalau kata kerja ditambah s itu artinya pasti simple present. Yang pasti subjeknya itu she, he, it. Kelompok third singular person, orang ketiga tunggal. He, she, it. Kamu jangan melihat he-nya aja. He kan termasuk kelompok my father, brother, Mario, Arya. Itu maksudnya kelompok he. Ya. Animals lebih dari satu berarti binatangnya atau hewannya kata kerjanya tidak pakai s. Nah itu ya, makanya disebut judulnya dengan subject verb agreement. Subjek dan verb itu harus berkaitan erat. Kita lanjut ya. Singular subject, siapa itu? Silakan di unmute dulu kalau mau guys. Kalau mau ngegosip nanti ya.
Jangan mengganggu yang lain. Ya, oke. Singular subject itu artinya subjek yang singular yang tadi itu pasti kata kerjanya juga singular. Contohnya, the lightning fills the sky. Ya, petir menghiasi angkasa. Jadi pakai s dia di sini karena lightning ini, petir ini itu maksudnya it. Ya, the verb fills. Kenapa pakai s di sini? Karena ini masuknya ke kelompok it. Gitu. Jadi harus dipahami itu. Linda begins her vacation today. Linda memulai liburannya hari ini. Lihat, begins kata kerjanya ditambah s. Kenapa? Karena Linda ini masuk kelompok she. Nah, itu yang harus kalian pahami. Ini khususnya di simple present tense. Oke, ya. Plural subject cari plural verb. Artinya kalau plural itu subjeknya yang tadi they, we, itu kata tidak ditambah s. Ya, the verb run. Lihat, cheetahs pakai s kata bendanya ya. Cheetah ini seperti binatang buas yang di hutan seperti kucing ya. Cheetahs run faster than most other animals. Tidak pakai s runs-nya. Kenapa? Karena di sini ini maksudnya kelompok they. Karena cheetah-nya itu sudah pakai s lebih dari satu. Ini si hewan baru masuk. Oke. New families move into, lihat, new families, keluarga baru nih. S dia di sini guys. Berarti ini maksudnya ke day. Makanya di sini berpindahnya atau pindahnya tidak pakai S. Jadi di sini run tidak pakai S. Move juga kata kerjanya tidak pakai S. Saya masukkan dulu Pak. Masuk. Ini baru masuk teman kamu yang dua orang. Sebentar. Takut mereka tidak ikut belajar. Oke, baik. Ya, di sini kalian sudah pahami kalau subject take singular verbs, kalau plural subject plural verbs. Oke. Nah, lihat, kalau dia nanti kalimat-kalimat yang membutuhkan helping verb, to be itu juga termasuk helping verb. Kalau di present continuous, lihat, present continuous to be-nya yang berubah nanti ya. Bukan running-nya, bukan kata kerja verb in-nya, karena semua subjek nanti yang berubah adalah to be-nya, bukan kata kerjanya. Ini disebut dengan to be atau helping verb ya. Nah, kata kerjanya adalah running. Ya. Jadi to be yang berubah. Kalau di sini the motor pakai s karena motornya itu satu, mesinnya satu. Tapi kalau motors mesinnya lebih dari satu, makanya di sini are. Ya. Contohnya kalau Maria to be-nya is, Maria is beautiful. Tapi kalau Maria and Naomi berarti sudah are. Karena sudah dua perempuan di situ. Ya. Contoh kedua, the girl has been sick ya. Perempuan itu sudah sakit. Telah jatuh sakit. Has di sini guys. Ya. Telahnya itu kata bantunya ini kata bantu bukan memiliki guys. Ini kalau kamu belajar tenses kemarin ini present perfect. Has dan have diikuti oleh been kalau di depannya bukan kata kerja, ini kata sifat. Kalau dia nanti kata kerja pasti has dan have-nya ditambah verb 3. Contohnya saya sudah sarapan, I have eaten. Ya, kenapa di sini been sir? Karena di sini bukan kata kerja. Nah, sedikit penjelasan saya mengenai ini biar kamu tidak mengartikan has dan have di sini bukan memiliki tapi sebagai helping verb untuk perfect ya. Oke, di sini the girl pakai has tapi di sini the girls perempuannya lebih dari satu jadi dia auxiliary-nya pakai have. Ya. Itu yang kalian pahami ketika nanti ada tenses ini present continuous, ini present perfect. Oke. Oke, halaman kedua sebelum kita masuk ke practice di halaman ketiga, lihat hints ya yang harus kita ketahui di dalam soal-soal ini seperti yang kita pelajari kemarin, kata kunci ya untuk subject verb agreement itu seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau ada every one of the dan segala macam, nah everyone ini yang kita harus fokuskan. Setelah everyone ini kita buang aja ini sampai kata kerjanya kita buang biar kita paham. Oh, berarti karena di sini everyone kita fokusnya one, berarti ini kita pilih tries. Kata kerjanya yang pakai s. Ini artinya pilihan ya guys ya kalau slash. Jadi kalau kamu disuruh memilih try and tries, lihat karena di sini everyone, jangan lihat students-nya ini. Karena saya bilang kemarin kalau setelah of ya, itu jangan kamu perhatikan, yang kamu perhatikan ini. Ya, jadi pilihannya adalah tries. Setiap orang mencoba ya, mencoba dengan giat ya, atau dengan maksimal.
The windows in. Nah, ini tidak perlu kamu perhatikan setelah in-nya ini. Karena kalau kamu perhatikan nanti kamu fokusnya ke house. House kan satu. Kamu pilih nanti stick. Salah. Karena di sini fokus utamanya the windows. Yang S. Mora baru masuk. Saya masukkan dulu. Ya, ya sudah ya. The windows stick. Ya, pintu. Nah, jendela ini. Banyak teman kamu yang tinggal mau masuk. Baru masuk. Oke, ya itu guys, everyone. Nah, itu kamu buang atau kamu cross out biar kamu paham. Oh, ini harus kata kerjanya thrice karena one-nya. The windows, jangan lihat house-nya, ya karena jendela-jendela di rumah itu memang satu, tapi jendelanya banyak, makanya jangan kamu fokus ke sini. Makanya nanti kata kerjanya yang tidak pakai S karena ini masuknya ke day. Oke, yang kedua. The doctor, nah, kalau sudah ada koma seperti ini gampang banget guys. Ya, ini buang saja ini ke sini. Karena nanti kalau kamu tidak perhatikan, ini nanti kamu lihatnya malah ke nurses. Kamu pilih work. Karena nurses itu kan day, perawat-perawat lebih dari satu. Work, harusnya works. Kenapa? Karena yang difokuskan di sini adalah the doctor. Ya. Oke. Di sini sudah paham ya. The girls. Nah, ini yang pakai S, ini yang harus fokus. Along with their dogs. Nah, untungnya di sini juga dogs, meskipun kamu salah misalkan ini S, pakai yang tidak pakai S. Misalkan kalau saya S di sini ya, biar kamu enggak ini. Jangan kamu lihat anjingnya yang satu. Karena kalau kamu lihat subjeknya itu anjingnya yang jumlahnya satu, harusnya works. Ya, tapi fokus utamanya adalah the girls. Oke. Bagian C-nya yang kemarin kita jelaskan either and neither. Kamu buang yang sebelum or-nya, kamu fokus yang di sininya. Lihat, the dish, ya, piring kotor, makanya pakai wash, ya. Oke, neither the teacher, ini buang, baru kamu fokus setelah nor his students. Nah, ini berarti kita fokusnya, makanya di sini pakai were bukan was. Nanti kalau kamu tidak perhatikan, ini kamu malah nanti perhatikan teacher kok di depan, berarti ini was, bukan. Kita fokusnya setelah or dan nor, itulah isu. Halo, ada pertanyaan? Oh, bukan ngomong sama saya. Oke, saya nggak perhatikan layar itu ya, saya layar presentasi ini yang saya perhatikan. Tolong dikondisikan dulu guys, saling mencolek lah kalian kalau ada temannya mungkin yang tanpa sengaja buka mikrofon. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada latihan. Find the subject. Kalau dilihat find the subject. Remember, ingat, subjek tidak hanya cannot be one or the words that you cross out in the number. Nah, artinya di sini kita disuruh memilih yang mana subjek utamanya. Ya, every one of. Nah, setelah saya bilang tadi, habis dari sini kamu buang aja ini. Berarti pilihannya adalah words. Karena di sini everyone. The girls along with their dogs, ya, atau along with their dog, ini work karena kita fokusnya the girls. Either the vase or the dish. Nah, ini fokusnya ke sorry guys, kalau either dan or the dish was. Okay. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di atas. Yang penting itu guys. Yang penting itu yang harus saya jelaskan hari ini ke kalian. Jadi perhatikan contoh-contoh soal yang tadi. Nah, intinya kamu baca lagi tentang kemarin pelajaran kita either, neither, and then di sini ada or, nor, and then kata-kata seperti, pokoknya kamu kalau mau latihan lihat di internet mengenai subjek verb. Alfian baru masuk, saya masukkan dulu. Ya, nah seperti itu guys. Jadi nanti saya ujian atau nanti oral quiznya saya buat kalimat, nanti saya suruh kamu untuk menentukan yang mana subjek di situ dan mana pilihan kata kerjanya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham penjelasan saya. Di sini ada sedikit latihan
Kita ada 10 soal ya. Oke, untuk latihan ini saya pilih salah orang-orang yang ada di layar ini. Tolong dijawab meskipun salah atau benar, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan penjelasan saya. Coba kamu jawab dulu. Saya minta Aditya. Aditya, kamu di sini, Dit? Ya, Pak. Ya, Aditya, coba dibuka kameranya biar saya semakin kenal. Ini Aditya. Aditya, nomor 1 ini, Ya, Pak. yang 1 ini jawabannya is atau are. Coba dibaca ya. One of the students titik-titik studying algebra. Is atau are? Kalau jawaban saya is, Pak. Kenapa? Karena di sebelum is itu ada keterangan students dan setelah itu studying. Bukan. Sedang Kita belajar. iya. Kenapa kamu pilih is? Terbalik. Jawaban kamu benar, penjelasan salah. Kenapa kamu pilih is? Bukan students yang kamu lihat, tapi one. Salah satu. Iya, makanya one itu bisa she, bisa he kan? Makanya dia is. Jangan kamu fokusnya ke sini. Ya? Oke, thank you. Ya, baik, Pak. Jadi dari praktis ini kalian lebih memahami. Saya minta Adrian ada. Buka kameranya, Andri. Yes, sir. Ya, Adrian, kamu coba menjawab nomor 2. The exhibit of the artist paintings was atau were. Yang mana pilihan kamu? Pilihan saya were. Were. Tadi caranya setelah itu kamu buang, nomor 2 juga setelah of kamu buang. Nah, exhibit itu artinya apa? Singular atau plural enggak? Apa? Exhibit, pertunjukan. Iya, kayak lukisan gitu. Iya, plural atau singular? Plural kayaknya. Pertunjukan mah nggak ada pertunjukan itu tidak bisa dihitung. Atau gini, karena di sini kata bendanya juga tidak pakai s kan, berarti dihitung singular kan? Iya, singular. Kalau singular was atau were? Was kayaknya. Bukan, was itu kan untuk it. Was ya. Berarti. Gimana ini tensi sekalian? Masa bedanya was dan were nggak bisa? Adrian, were itu digunakan untuk subjek siapa saja? Were. Coba. Si is ya, Pak? Langsung salah. Pantesan kamu bilang were untuk she it. Yang pakai was itu malah she it. Oh, Ayu Ide, Pak. Iya. Ingat aja 2 nama perempuan Ayu Dewi. You, Dewi. Oke, kuncinya gini, Drian. Yang tadinya dia di simple present dia pakai RR, ada re-nya, are-are, di pasnya juga dia re-nya. Jadi kamu paham ya? Iya. Yang tadinya are di sana kan we are, they are, you are. Ini juga mereka nanti pakai were di simple past. They were, we were, you were. Paham? Paham. Nah, yang tadinya is, yang ada s-nya, ini juga ada was-nya. Ya. Makanya dia pakai was, ya. Jangan terbalik, iya, Adrian ya. Oke, so. Iya, oke, thank you. Saya ke Alza. Buka kameranya, Za, ketika menjawab. Alza. Iya, sebentar. Ada.
Baik, Mas Alza, baca kalimat ini ya. Saya bacakan, tapi kamu pilih nanti jawabannya. Mrs. Andrews Ya. along with Mr. Stone, do or does. Das. Does. Mrs. Andrews. Karena Mrs. Andrews itu jangan lihat karena S-nya. Ingat, ini adalah marga. Kamu lihat Mrs.-nya berarti 1. Makanya pilihannya adalah does. Karena Mrs. Andrews ini masuknya ke she atau he? Alza. She. Bagus, pintar banget Alza. Karena namanya juga Mrs. Bukan Mr. berarti perempuan ya. Oke. Thank you Alza. Ya. Saya ke Arya. Arya, Yes, sir. buka dulu. Ya, ini Mas Arya. Nih, Bang. All of the salesmen, including Mr. Stone, was atau were? All of the salesmen, including Mr. Stone, were. Dari mana fokusnya kamu, Arya? Because itu banyak, sir. Ada all of the salesmen and Mr. Stone. Jadi plural. Bukan, ini dibuang. Artinya were. Ini dibuang. Nah, berarti ini fokusnya kan? All of the salesmen kan? Oh iya. Lebih Oh iya. lebih tepatnya sebenarnya ini, Arya. Yang pakai E dia, pasti dia plural kan? Men. Oh iya. Iya. Saya kira including itu sir, tadi. Salah. Bukan. Jadi kita fokusnya di subjek yang awalnya, ya. Iya, sir. Ini juga dari ini para pria salesman itu, men ini kan plural sudah ada E. Kalau yang plural kan dia pakai A seperti ini. Paham nggak? Paham. Nah, oke. Thank you Arya. Berarti Thank you, sir. jawaban kamu benar, tapi alasannya mungkin tadi belum tepat. Thank you, Mr. Chief of the class. Dani, ada Dani? Ada, sir. Oke. Ya, Mas Dan, ini nomor 5 untuk kamu. Every one of the girls do atau does? Das. Dari mana fokusnya kamu? Kenapa pilih does? Because the everyone terus. Iya, ini dibuang. Ya. Terus kita fokusnya everyone-nya. Everyone. Oke. Nah, sudah pintar nih Mas Bro ini. Thank you so much. Dani. Saya ke Elang. Elang, kamu belum terbang kan? Apa masih di sini? Masih di sini. Oh iya. Meskipun kamu punya sayap, jangan terbang-terbang. Kamu ke nomor 6 ya, Elang ya. Either Julia or her friends is atau are? Either Julia or her friends itu is, Mister. Salah. Saya bilang tadi Elang, kalau or dan nor, itu yang di depannya malah yang kamu buang ini. Baru kita fokusnya ke sini. Her friends. Ini kan lebih dari satu kan? Teman-teman. Ya, kalau her friends. Makanya kita pakai are. Gitu ya? Ya, Mister. Ya, fokus kamu nanti kalau or dan nor, setelah or dan nor ini yang kamu harus fokuskan. Paham? Paham, Mister. Iya, mudah-mudahan lebih paham lagi. Thank you, Mas Elang. Thank you, Mister. Saya ke yang hadir ini ya, sekalian saya cek kehadiran. Fajar, Mas Fajar mana? Fajar Menyingsing. Pasti lahirnya dini hari, Mas Fajar. Mas Fajar mana? Ya, sir. Kok gelap ya Pak ya? Menggerak. Oh ya sudah. Kamu nomor 7. Lihat. Ya, sudah. Oh ya, oke. Both of the carpenters is atau are? Are. Are. Yes.
Ya, kenapa kamu pilih are? Because both. Iya. Ini sudah pintar banget bahasa Inggrisnya Mas Fajan. Namanya juga both. Keduanya berarti dua orang kan? Nah, ingat guys. Both keduanya atau dua orang. Berarti sudah lebih dari satu. Makasih Mas Fajan. Yes. Ada Fali? Hadapi? I'm here, Mister. Mana Mas? Oh iya, ini Mas Bro. Nomor 8 untuk kamu, Fali. Neither the students nor the instructor want atau wants. Want. Wants. Want atau wants. One biasa. Tanpa S, yang ini. Yes. Kenapa kamu pilih ini? Want. Apa sebenarnya? Subjeknya siapa sebenarnya? Kenapa kamu pilih want? The students atau the instructor? Di antara itu, Mister. Di antara itu yang mana? Pilih salah satu, Bro. Gak boleh pilih dua-duanya, nanti waria. Instrukturnya, Mister. Iya, kalau instructor, benar jawaban kamu. Ini dibuang, berarti the instructor. The instructor ini she atau he? Kenapa? The instructor ini satu orang atau dua orang? Satu. Nah, kalau satu berarti bukan wants. Harusnya wants, kan? Kan instrukturnya satu kan, Fali? Bisa laki-laki atau perempuan, berarti bisa she, bisa he kan? Kalau di simple present kan kalau he, she, it, kata kerjanya kan pakai s atau es kan? Iya. Iya, berarti jawabannya wants yang pakai s. Di sini paham nggak? Iya, paham, Mister. Iya, enggak, kalau nggak paham saya jelaskan lagi. Berarti sudah paham ya? Iya. Iya. Thank you, Mister. Makanya memang sudah benar di instructor, cuman kamu harus paham instructor ini kan instruktur, masuk ke kelompok manusia satu orang, bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi kan satu orang. She wants atau he wants, ya, pakai S kan? Nah, mudah-mudahan Mas Fali sudah semakin paham. Thank you so much. Okay, thank you, Mister. Saya ke Mas Farhan. Ada Mas Farhan? Ya, Mister. Mas Farhan nomor 9 ya. The women as well as the men sing atau sings? Menurut saya sings. Pakai S. Benar, pakai S. Mas Farhan? Yang ini jawaban kamu. Ya, halo Mister, maaf. Ya, suaranya putus-putus. Mas Farhan sings atau sing? Yang pakai S atau yang bukan pakai S? Pakai S. Oke, yang mana sebenarnya subjeknya di sini? The women atau the men? The woman. Benar, the woman. Ini dibuang. Karena ini hanya tambahan. Nah, the woman. Iya, tambahan aja. Apa bedanya the woman ini? Kok kamu suara mikrofonnya jelek banget. Apa bedanya the woman pakai A dan yang pakai E? Coba tanya pacar kamu yang di belakang kamu itu. Apa bedanya yang women dengan woman? Kurang tahu, Mister. Kenapa? Kurang tahu, Mister. Kurang tahu. Kurang tahu. Lihat.
Ada 10 kata benda yang bentuknya tidak pakai S kalau yang plural. Contohnya tadi, man ini bentuk plural dari man. Kalau man ini satu orang laki-lakinya, yang pakai man ini 2 orang atau lebih. Dan nah ini juga berarti ini bentuk plural, Mas Farhan. Masuknya ke they, jadi dia sing. Sudah ya, sudah paham ya? Oke? Iya, jadi woman ini nanti bukan women's, man bukan men's. Marah nanti perempuan kalau kita bilang men's. Bukan Ya, men, Mister. tapi ini tidak pakai S untuk pluralnya ya. Sudah paham ya? Paham, Mister. Thank you Farhan. Thank you, Mister. Yang terakhir ini untuk Galuh. Ini perempuan ya, Mbak atau Mas? Mana wajahnya? Ya, Mister. Oh ini Miss. Miss Galuh nomor 10. Most of the nurses work atau works. Work. Work. Kamu Nggak lihat? pakai S. Iya, karena di sini tidak ada pilihan. Hanya memang semua perawat itu nurses, berarti they kan? Iya. Berarti mereka bekerja setiap hari, berarti work pilihannya. Sudah pintar. Ya, begitulah guys. Jadi kalian semakin banyak sebenarnya kalian praktek semakin paham ya. Nanti kalau saya jelaskan saja kalian tidak paham tanpa praktek ya. Oke, dari Pak, kalimat-kalimat. mau nanya Pak. Kenapa? Pak Yusuf mau nanya Pak. Tadi yang men sama men pakai A sama E itu saya kurang jelas Pak tadi perbedaannya. Siapa ini yang bertanya? Kok ngegas? Irsyad Hamdan Pak. Enggak tadi saya kurang dengar tadi Pak. Oh iya. Men pakai A sama E. Oh ya udah, gini, saya jelaskan di bawah ini ya. Siapa namanya ini? Saya nggak lihat layar ini loh. Siapa namanya? Irsyad Hamdan, Irsyad. Oh Irsyad. Syad, kalau seorang laki-laki, seorang bapak-bapak itu a man, ya, seorang bapak-bapak. Lihat di sini dia pakai A, oke? Nah kalau sudah 2 orang bapak-bapak, 2 bapak-bapak, two men. Ya, 2 bapak-bapak. Lihat di sini. Bedanya kalau dia 1 bapak-bapak itu men-nya itu pakai A. Tapi kalau sudah lebih dari 1 orang, A-nya diganti menjadi E. Paham nggak? Paham Pak. Begitu juga dengan perempuan. Woman dengan women. Ini sih sebenarnya kalau di bahasa Inggris bacanya ada ih-nya, women. Nah, agak gampang kalau mengenal yang ini. Ini woman, ini women. Nah, ini bedakan. Yang A berarti 1 orang. Yang E berarti lebih dari 1 orang. Sudah paham ya, Mas? Paham, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini kan kita tambah sedikit kosakatanya. Jadi kalian tidak ada nanti mens. Ada banyak bapak-bapak di rumahku. There are many mens. Wah, perempuan nanti siapa mens gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya stop share dulu baru saya kembali meminta kalian untuk buka kamera untuk di akhir pertemuan ini. Silakan. Oh iya, saya juga harus buka kamera. Ya. Baik, ini adalah kelas terakhir. Wajah kalian masih sumringah, fresh, berarti kalian semangat ya belajar ya. Iyalah, mau lulus ya harus semangat. Nanti setelah ini kalian bekerja mengabdi ke masyarakat, nggak boleh malas-malas ya. Ya. Mas Alba sedang di jalan menuju rumah pacar, bukankah begitu? Ya sudah ya. Saya cek yang hadir hari ini tolong diperhatikan namanya. Ya, yang saya baca adalah nama yang saya anggap hadir, tapi nanti yang namanya ada di sini belum saya panggil, yang hadir ini belum saya panggil namanya, coba nanti raise hand. Adrian, Alba, Alza, Arya, Dani, Elang, Fajar, Fajar Adrianto, Fajar Dwi Agustiar ada? Fajar Dwi Agustiar ada nggak? Tidak aktif. Oh udah nggak aktif. Ini Fajar Adrianto yang ada ya?
Ini setelah saya cek Yes, sir. banyak banget ini namanya, makanya saya mau pastikan siapa saja yang aktif. Ada Fali, Farhan, Galuh, M. Syahid, Muhammad Irfandi, Ufal Muhammad, Putri Stianingsi, Tengku Jihan. Siapa yang belum dipanggil namanya? Irsyad Hamdan, Pak. Irsyad Oke. Hamdan. Saya Ya, saya cek saja yang pakai raise hand. Saya cek saja yang pakai raise hand. Ada Irsyad, ada Rinfilda, ada Mas Aditya, ada Panji. Siapa lagi? Oh, ada Fahri, Sir, Fahri. Alfian. Alfian. Sama Fahri. Kenapa kalian telat-telat? Maulana, sir. Oh, Maulana belum. Kenapa? Belum. Bukan tunjuk tangan, Maulana. Enggak tunjuk tangan. Oh iya. Maaf, sir. Tunjuk kaki kamu ini. Bercanda. Oke. Kenapa kalian telat masuk tadi? Ada masalah dengan internetnya, guys? Khusus yang angkat tangan ini. Saya lagi di jalan, Sir. Saya kira tadi 3:30, sir. Nggak dimajuin. Iya, saya kira tahun 3:30 itu, Sir. Oh, berarti lain kali nanti nggak usah dimaju-majuin gitu ya? Iya, permintaan Arya mungkin mayoritas pengen cepat karena mungkin kelas yang tadi cepat juga. Tapi nggak apa-apa kalau kalian minta 78, saya okein. At least kalian sudah sepakat semuanya. Jangan ada yang di belakang-belakang ngomong ke saya, bapaknya majuin kelas makanya saya nggak masuk. Yang penting kebersamaan dari kalian. Mau dimajukan terserah. Ya, Arya ya. Pak, Yes, Pak sir. mau nanya. Ini Sri belum saya cek. Kamu belum. saya cek dulu. Ya, apa Sri? Kamu mau tanya apa, Neng? Enggak, saya belum di absen, Pak. Gitu doang. Oh, ya sudah gini, saya pastikan ya. Aditya Yudo di awal nggak masuk ya. Jawab yang saya panggil ini. Dari pertemuan 1-2 nggak masuk. Iya Pak, 1-2 kayak. Oh, saya nggak Kenapa? masuk. Kenapa? Ini sudah berkurang loh nilaimu banyak. Kan saya bilang ke teman-teman nilai kehadiran itu besar nilainya. Kenapa kamu nggak masuk? Waktu seminggu yang lalu saya anterin ibu, seminggu yang pertama emang nggak masuk, Pak. Karena nanti ujung-ujungnya kalau nilai kamu jelek berarti karena nanti kalian paham aturan di kampus kan 7 kali meeting seperti ini ketemu, nanti kan cuma virtual kelas, saya nggak ketemu kamu. Jadi saya harapkan yang 7 kali bertemu seperti ini kalian hadir lah ya. Iya Pak. Si Dani Hairi minggu lalu nggak masuk, benar? Saya mau pastikan saja, benar? Iya, benar, Pak. Baik. Fajar Adrianto minggu pertama nggak masuk, benar? Iya, benar, sir. Baik. Farhan Adiono minggu kedua nggak masuk minggu kemarin. Benar? Iya, Sir. Oke. M. Syahid minggu pertama nggak masuk ya, Mas Syahid. Iya, betul, sir. Oke. Hari ini yang tidak masuk berarti Mora Gilbert. Kalau itu saja ya. Berarti itu saja guys. Saya sudah komplit di sini. Berarti mulai minggu depan saya cek daftar saya yang ini saja. Oke. Sir, sorry, sir. Kenapa? Mora kayaknya masuk, sir, tapi lagi di jalan itu. Iya, tapi kan nggak ada suaranya. Nggak ada juga tanda raise hand. Berarti dia nggak perintah kan? Oke, sir. Siapa yang lagi ngetik kenceng-kenceng? Ya sudah, guys. Aduh, kenapa ini? Kenapa ada suara desahan? Guys. Adit, kamu lagi ngapain mendesah-desah begitu?
Masa dalam sekejap selesai. Nggak asik. Oke, baiklah teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you. Ya lanjutlah Aditya, lanjut. Ya, maaf.